Haleluya, shalom bagi setiap pendengar setia Renungan Malam. Malam hari ini saudara akan kembali diberkati melalui renungan firman Tuhan yang dibuat secara ekspositori, dan saudara juga akan didoakan. Kalau saudara rindu setiap malam diberkati melalui firman Tuhan dan saudara didoakan, maka lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, sebelum kita bersama akan merenungkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita akan berdoa. Mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami kembali bersyukur, di mana Engkau beri kesempatan kembali bagi kami untuk merenungkan firman Tuhan sebelum kami akan beristirahat bersama. Itu sebabnya saat ini Tuhan, biarlah urapan-Mu mengalir atas kami. Berkati firman-Mu yang akan kami renungkan, sehingga kami terus diperlengkapi, dikuatkan, diteguhkan, dibaharui melalui firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan. Engkau mengurapi hamba dan Engkau mengurapi hati kami semua. Kami siap merenungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adapun topik yang saya rindu kita renungkan di dalam video ini masih dalam seri bagaimana melawan kuasa kegelapan, bagaimana menang atas kuasa kegelapan, bagaimana menundukkan kuasa setan. Saudara, sadarilah bahwa iblis akan terus bekerja. Iblis akan terus berjuang untuk menjatuhkan setiap manusia. Dia tahu waktunya sudah semakin singkat. Dan firman Allah mencatat bahwa di hari-hari terakhir, iblis akan menambah usahanya, menambah perjuangannya, semakin giat untuk menjatuhkan dan menyesatkan sebanyak mungkin jiwa. Dan saat ini saudara, sadarilah, saudara adalah menjadi salah satu target dari kuasa kegelapan. Itu sebabnya siapkan diri saudara, belajar firman Tuhan, belajar kebenaran firman Tuhan, bagaimana kita harus melawan kuasa kegelapan. Saudara, di dalam media sosial atau di dalam internet, di dalam YouTube, mungkin saudara bisa melihat di sana ada begitu banyak khotbah-khotbah tentang setan. Tetapi hati-hati saudara, karena saya sendiri melihat bahwa begitu banyak khotbah-khotbah tentang setan, bagaimana melawan setan dan sebagainya, tetapi tidak didasarkan kepada kebenaran firman Tuhan, tetapi didasarkan kepada halusinasi sang pengkhotbah. Hati-hati, itu bisa menjadi tipuan iblis supaya saudara melawan dia dengan cara yang salah, supaya saudara menghadapi iblis dengan cara yang salah. Iblis tidak akan pernah kalah jika dia dihadapi dengan cara yang salah. Setan tidak akan pernah takut jika dihadapi dengan cara yang salah. Itu sebabnya saudara, bagaimana melawan kuasa kegelapan, bagaimana melawan iblis, bagaimana melawan setan, kita harus kembali kepada firman Tuhan. Kita harus melihat secara objektif apa kata firman Tuhan. Karena kalau tidak, sekali lagi, kita akan tertipu. Kita pikir kita sedang melawan iblis, tetapi sebenarnya kita sedang tertipu. Iblis tidak takut, iblis tidak kalah kalau kita hadapi dengan cara yang salah. Itu sebabnya kalau saudara mendengar khotbah-khotbah tentang setan, tentang melawan iblis, tentang menang atas kuasa kegelapan dan sebagainya, satu pertanyaan yang harus saudara tanyakan, apakah khotbah-khotbah tersebut berdasar kepada firman Tuhan atau tidak? Kalau dia menyatakan satu kebenaran, tetapi kebenarannya itu bukan berdasar kepada firman Tuhan, maka jangan percaya. Itu tipuan iblis. Mungkin sang pengkhotbah pun tidak sadar bahwa dia sedang mengkhotbahkan sesuatu yang tidak benar.
Dia sedang mengkhotbahkan sesuatu yang bisa menipu umat-umat Tuhan. Di dalam channel ini saudara akan selalu belajar satu kebenaran yang didasarkan kepada firman Tuhan. Saudara, ada beberapa video, sekitar 10 video kita akan terus belajar tentang bagaimana melawan setan, bagaimana menang atas kuasa kegelapan, dan ini adalah salah satu dari seri video tersebut. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan, yang menjadi dasar bagi renungan kita di dalam video ini malam hari ini saudara, adalah dari Yakobus pasal yang keempat, mulai ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8. Kita akan belajar dari kedua ayat firman Tuhan ini, bagaimana melawan kuasa kegelapan, bagaimana menang atas kuasa kegelapan, atas kuasa setan. Saya akan membacakan firman Tuhan ini kepada saudara, dan kemudian saya akan menjelaskannya secara objektif, secara ekspositori. Artinya firman Tuhan akan benar-benar digali, dan kebenaran yang kita belajar adalah kebenaran yang benar-benar berdasar kepada firman Tuhan. Yakobus pasal yang keempat, ayat 7 sampai ayat 8, demikian firman Tuhan. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Saudara, di dalam ayat yang ke-7 di sana ditegaskan bahwa maka ia akan lari daripadamu. Siapa maksudnya akan lari? Iblis. Saudara, bagaimana supaya iblis lari? Kalau iblis lari berarti iblis menjauh, kita bebas, kita menang atas pengaruh kuasa kegelapan, atas siasat kuasa kegelapan, atas siasat setan. Nah, yang menjadi pertanyaannya, bagaimana supaya iblis lari? Kalau dia lari berarti dia takut, berarti dia kalah. Dalam peperangan, kalau satu pasukan berlari, kalau satu pasukan lari dari pasukan yang lain, berarti pasukan yang lari itu sudah kalah, sudah menyerah, dan dia takut. Demikian juga setan, kalau setan lari dari kita berarti dia kalah, dia takut. Nah, pertanyaannya, bagaimana supaya setan lari? Bagaimana supaya setan kalah? Supaya setan takut? Ada begitu banyak pemahaman-pemahaman, keyakinan-keyakinan, mitos-mitos yang diyakini di tengah-tengah masyarakat, yang sebenarnya itu tipuan, saudara. Ada orang-orang yang berpikir bahwa dengan benda-benda tertentu maka iblis takut, iblis lari. Salah satu contoh misalnya, satu kali saya melihat satu orang Kristen, saudara, saya lewat di rumahnya, dan kebetulan saya lihat orang Kristen tersebut sedang menabur garam di sekeliling rumahnya. Dan kenapa ditabur garam? Karena diyakini bahwa setan takut terhadap garam tersebut. Dengar, saudara, dengar. Setan tidak pernah takut kepada garam, tidak pernah takut kepada garam. Kalau ada orang yang menganggap bahwa setan takut terhadap garam, kemudian menaburi rumahnya, mengelilingi rumahnya dengan garam, itu tipuan. Itu tipuan. Dan dengan begitu maka keyakinan orang tersebut akan semakin tersesat. Apalagi iblis menipu dia. Kalau sebelumnya dia diganggu oleh kuasa kegelapan dan kemudian ditabur garam, dan kemudian setan mengurangi gangguannya, sehingga dia berpikir, nah ini buktinya setan takut. Tidak, setan hanya mengurangi gangguannya supaya tertipu makin jauh. Itu saja. Setan tidak pernah takut kepada benda-benda. Setan tidak bisa dilawan dengan benda, dengan garam. Tidak bisa, saudara. Dia tidak takut sama sekali. Ada lagi orang yang meminyaki rumahnya. Ya, memang ada ayat tentang minyak urapan, tetapi ayat-ayat tentang minyak urapan kita perlu belajar lebih teliti. Kita perlu belajar lebih dalam.
Dengar, setan tidak pernah takut terhadap minyak-minyakan, tidak pernah takut terhadap minyak. Setan tidak bisa dilawan dengan minyak. Minyak hanya media. Setan tidak takut terhadap minyak. Apalagi seperti yang sudah saya singgung sebelumnya, saudara, saya tahu orang Kristen yang merasa bahwa dia sering kali diganggu kuasa kegelapan, dan akhirnya apa yang dia lakukan? Dia akhirnya meminyaki rumahnya dengan minyak babi, dengan keyakinan satu mitos bahwa setan takut terhadap babi. Tipuan lagi. Setan tidak pernah takut terhadap minyak babi, tidak pernah, saudara. Setan tidak bisa dilawan dengan minyak babi. Yang menyedihkan, saudara, juga seperti yang sudah saya singgung juga sebelumnya, ada orang yang mau melawan atau menangkal setan dengan benda-benda tertentu. Misalnya ada ibu-ibu yang hamil bawa gunting karena berpikir bahwa setan takut terhadap gunting dan setan tidak akan mengganggu bayi yang ada dalam kandungan. Hati-hati, itu gunting bisa melukai, itu gunting tajam. Setan tidak pernah takut terhadap gunting, tidak akan lari dari gunting, tidak. Yang ada bisa-bisa gunting itu salah ditempatkan, malah bisa melukai ibu yang hamil tersebut. Ada lagi benda, kalau di daerah saya satu tanaman disebut jerangau, saudara. Itu sering kali juga dibawa-bawa oleh ibu hamil dengan pikiran setan takut terhadap jerangau, setan lari dari jerangau. Lucu dan menggelikan, saudara. Iblis tidak takut dengan jerangau-jerangauan. Ada lagi yang membuat kancing peniti. Iblis tidak takut dengan kancing peniti. Jangan lawan dia dengan cara-cara yang salah, saudara. Dia tidak akan pernah takut, dia tidak akan pernah lari. Yang ada kita semakin tertipu. Nah, di sini dikatakan ayat 7 tadi, bagaimana kita mengalahkan iblis? Sekali lagi, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Saudara, bagaimana supaya iblis lari dari kita? Kita harus lawan. Kita harus lawan. Bagaimana cara kita melawan? Dengan cara tunduk kepada Allah. Karena itu, ayat 7, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. Jadi cara kita melawan iblis adalah dengan ketundukan kepada Allah. Kita tangking, kita usir-usir setan, tapi kalau kita tidak tunduk kepada Allah, setannya ketawa, setannya tidak akan takut. Tapi orang-orang yang tunduk kepada Allah, setan takut. Dan setan akan lari dari orang-orang yang memiliki ketundukan kepada Allah. Jadi, kalau dalam kehidupan saudara mau menang dari kuasa kegelapan, maka tunduklah kepada Allah. Rendahkan diri saudara kepada Allah. Tunduklah kepada Allah. Karena ketika saudara rendahkan dirimu kepada Allah dan tunduk kepada Allah, maka Tuhan akan memenuhi hidupmu, Tuhan akan melingkupi hidupmu. Dengan Tuhan memenuhi dan melingkupi saudara, iblis takut, iblis lari, karena iblis hanya takut kepada Tuhan. Iblis hanya akan bisa dikalahkan oleh kuasa Tuhan, bukan oleh benda-benda. Nah, itu sebabnya kalau kita tunduk kepada Allah, kita akan menang atas iblis. Iblis akan lari, iblis akan dikalahkan. Karena dengan kita tunduk kepada Allah, Allah menguasai kita. Dengan kita tunduk kepada Allah, Allah melingkupi kita, Allah memenuhi kita. Semakin kita merendahkan diri, tunduk kepada Dia, taat kepada Dia, maka semakin Allah akan memenuhi. Karena Allah itu adalah air kehidupan. Semakin kita merendahkan diri, maka air kehidupan itu akan semakin mengalir. Kuasa ilahi itu akan semakin mengalir dalam hidup kita. Dan dengan kuasa Allah semakin mengalir dan semakin memenuhi hidup kita, itulah yang akan membuat setan lari. Saudara ingat peristiwa anak-anak Skewa? Satu saat nanti mungkin kita bisa belajar dari peristiwa itu, di mana anak-anak Skewa mengusir setan. Yang ada apa, saudara? Setannya yang akhirnya mencabik-cabik mereka sehingga mereka lari dengan telanjang.
Tapi kenapa murid-murid Tuhan, bahkan orang yang tidak termasuk murid, bisa mengusir setan? Karena mereka dipenuhi oleh kuasa ilahi. Kenapa Paulus mengusir setan? Karena dia dipenuhi oleh kuasa ilahi. Kenapa Petrus mengusir setan? Karena dia dipenuhi oleh kuasa ilahi. Apa yang membedakan? Padahal mereka sama-sama mengusir. Anak-anak Skewa juga mengusir, menengking. Murid-murid Tuhan juga mengusir, menengking. Bedanya adalah dalam diri murid Tuhan, diri Petrus, diri Paulus, itu ada kuasa ilahi. Sedangkan di dalam diri anak-anak Skewa tidak ada kuasa ilahi di sana. Mereka tidak dipenuhi oleh kuasa Tuhan. Itu sebabnya, saudara, supaya iblis takut. Iblis tidak takut dengan tengking-menengking. Yang iblis takuti adalah bahwa ketika kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, ketika kita semakin dipenuhi oleh kuasa Tuhan, itulah yang akan membuat setan lari. Saudara, saya percaya ke depan saudara ingin kehidupan saudara lebih baik. Di tahun 2022 ini, saya percaya saudara rindu mengalami kuasa ilahi, mengalami berkat Tuhan. Dan setan, siasat setan, tipuan setan, semuanya dijauhkan dari kehidupan saudara. Dan di sini ayat ini menegaskan bahwa setan bisa lari dari kehidupan saudara. Dia kalah, dia takut kepada saudara. Caranya bagaimana, saudara? Yang pertama, tunduklah kepada Allah. Rendahkan diri saudara di hadapan Tuhan. Maka dengan demikian secara otomatis kuasa ilahi, kuasa Tuhan memenuhi hidup saudara. Dan dengan demikian secara otomatis setan akan lari dari kehidupan saudara. Kemudian saudara, dikatakan, dan lawanlah iblis maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah, maka ia akan mendekat kepadamu. Sekali lagi, iblis hanya takut kepada Tuhan. Dia tidak takut kepada siapapun dan kepada apapun. Dia tidak takut terhadap apapun. Hanya satu yang dia takuti, yaitu Tuhan. Nah, artinya kalau dia takut kepada Tuhan, maka kalau Tuhan hadir dia lari. Kalau Tuhan hadir dia takut. Kalau Tuhan hadir dia kalah. Dan dikatakan di sini, mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Bagaimana supaya Tuhan mendekat kepada kita, saudara? Bagaimana supaya Tuhan ada bersama dengan kita? Dan ketika dia ada bersama dengan kita, maka iblis, setan akan lari daripada hidup kita. Dikatakan di sini, mendekatlah kepada Allah, maka ia akan mendekat kepadamu. Jadi supaya saudara, Allah dekat dalam hidup saudara, Allah hadir dalam hidup saudara, dan iblis dikalahkan melalui kehadiran Allah, maka dekatkanlah dirimu kepada Tuhan. Ada orang yang mau melawan setan dengan kuasa setan. Setan tertawa. Ada orang yang mau melawan setan dengan perdukunan yang lain. Ketika ada kuasa kegelapan mengganggu, setan mengganggu, akhirnya pergi ke dukun supaya setan itu dilawan dengan kuasa dukun. Itu namanya setan melawan setan. Dan dengar, setan tidak sebodoh itu. Setan tidak sebodoh saudara yang mau melawan setan dengan kuasa setan. Firman Allah berkata, setan tidak akan pernah melawan dirinya sendiri. Setan tidak akan pernah melawan dirinya dengan kuasa Belzebul. Dia tidak akan pernah melawan dirinya sendiri. Dia tidak sebodoh orang-orang yang berpikir bahwa setan itu bisa dilawan dengan ilmu perdukunan. Tidak bisa, saudara. Setan tidak takut akan hal itu. Tapi mungkin ada orang yang berkata, dulu aku sering diganggu oleh kuasa kegelapan, tapi setelah aku pergi ke dukun ini, akhirnya sekarang tidak diganggu lagi. Itu hanya tipuan. Ada berapa kemungkinan? Pertama, mungkin halusinasi saudara.
bahwa dulu saudara diganggu dan sekarang tidak diganggu lagi, karena ada satu keyakinan yang mempengaruhi hidup saudara, yang mempengaruhi halusinasi saudara. Atau yang kedua, iblis sengaja mengurangi gangguannya kepada saudara supaya apa? Supaya saudara tertipu. Saudara, saya sudah begitu banyak pengalaman. Saya melihat bahwa ada satu keluarga yang mereka sakit, dan mereka meyakini bahwa sakit mereka itu adalah diguna-gunai orang. Dan kemudian apa yang terjadi? Akhirnya dia pergi kepada dukun untuk berobat, untuk membuat tangkalnya, supaya guna-guna tersebut bisa lepas, bisa jauh dari kehidupannya. Dan akhirnya ketika dia pergi kepada dukun itu, sepertinya keadaannya lebih baik. Itu nyata saudara, keadaannya lebih baik. Dia nampak lebih sehat dan lebih baik sepertinya. Tetapi ketika saya amati, maka ada siklusnya. Berapa waktu kemudian terjadi lagi, dan biasanya lebih parah. Dan kemudian pergi lagi ke dukun itu, dan ada sesuatu yang lebih baik lagi sepertinya. Dan kemudian siklusnya akan datang lagi pada waktunya, dan akan lebih parah lagi. Dan sehingga satu saat saya melihat keluarga ini hancur-hancuran dan meninggal di bawah kuasa kegelapan. Bayangkan saudara, apa yang terjadi, sehingga kadang-kadang sepertinya ketika ada orang berobat ke dukun, sepertinya keadaannya lebih baik. Itu tipuan saudara, itu tipuan. Saya membuat gambarannya seperti ini. Saudara, saya pernah memelihara peliharaan, yaitu B2. Waktu itu saya merintis, dan kemudian saya pelihara B2 dengan tujuan nanti saya jual. Dan kemudian hasilnya saya akan belikan kursi di gereja untuk tempat jiwa-jiwa duduk beribadah. Waktu itu kami masih duduk di tikar, dan saya kepingin sekali supaya umat-umat Tuhan bisa duduk di kursi. Dan akhirnya saya pelihara B2, dan benar saja waktu itu akhirnya saya jual. Dan hasil penjualannya cukup membeli 50 kursi untuk kursi jemaat beribadah. Nah saudara, yang saya mau jelaskan kepada saudara adalah proses saya memelihara B2 ini. Tahukah saudara bahwa pada waktu itu untuk memelihara B2 ini saya harus berjuang keras. Saya beli makanan yang terbaik, makanan B2. Lalu saya pergi ke sawah-sawah mengambil tumbuh-tumbuhan yang merupakan makanan B2. Lalu kemudian saya masak. Saya masak lalu saya kasih makan. Setiap hari saya kasih makan 2 kali saudara, setiap hari. Lalu bahkan saya mandikan lagi dia supaya proses perkembangannya makin cepat. Setiap hari saya kasih makan, setiap hari saya kasih makan. Nah, pertanyaannya begini, apakah ketika saya memelihara B2 ini, saya mandikan dia, saya kasih makan dia, artinya apa? Saya kepingin dia cepat bertumbuh, saya kepingin dia cepat besar. Apakah ketika besar nanti saya akan bawa dia ke rumah, lalu kemudian saya akan bajui dia, saya akan rias dia, saya akan kasih tempat tidur bagi dia, selimut bagi dia supaya dia bisa tidur di rumah? Tidak saudara, tidak. Saya kepingin dia cepat besar supaya bisa dijual. Saya kepingin dia cepat besar supaya bisa dipotong dan dagingnya bisa dijual. Itu hanya gambaran saudara, tapi kadang-kadang seperti itulah siasat kuasa kegelapan. Seperti itulah siasat setan. Di mana kadang-kadang ada orang yang berobat ke dukun lah, meminta berkat kepada gunung ini, gunung itu, kepada dukun ini dan dukun itu. Dan kemudian akhirnya ketika ada orang yang meminta kesehatan, diberi kesehatan. Dan ketika ada orang meminta berkat, keberhasilan, diberi berkat dan keberhasilan. Tapi tahukah saudara, di balik semuanya itu hanya umpan supaya cepat besar, cepat gemuk,
dan akhirnya bisa dipotong. Artinya apa? Itu hanya siasat setan untuk membinasakan saudara. Setan tidak pernah ada maksud baik. Setan tidak pernah ada niat baik. Dia ingin menipu, dia ingin membinasakan dengan caranya, dengan tipuan-tipuannya. Itu sebabnya hati-hati saudara. Jangan pernah lawan setan dengan kuasa setan. Jangan pernah lawan setan dengan mendekat kepada setan. Karena setan tidak pernah melawan dirinya sendiri. Sekali lagi, dia tidak pernah takut terhadap dukun-dukun yang lain, karena mereka satu. Mereka satu tim. Mereka satu jurus. Mereka satu sistem. Mereka tidak sedang melawan dirinya sendiri. Mereka sedang menipu. Saudara-saudara, kalau ada saudara yang terlibat dengan keyakinan seperti itu, dengan berobat ke dukun, minta berkat ke dukun dan sebagainya, dengar, setan hanya takut kepada Tuhan. Iblis hanya takut kepada Tuhan. Itu sebabnya bagaimana supaya setan itu lari daripada kita, Tuhan harus hadir dalam hidup kita. Tuhan harus memenuhi kita. Tuhan harus melingkupi kita. Bagaimana supaya Tuhan melingkupi kita? Ayat 8 ini dikatakan, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Bagaimana supaya Tuhan mendekat kepada saudara? Dia hadir dalam hidup saudara dan setan lari. Karena Tuhan hadir dalam hidup saudara, mendekatlah kepada Allah. Tuhan akan dekat ketika saudara mendekat kepada Dia. Tuhan akan hadir ketika saudara mendekat kepada Dia. Tuhan akan melingkupi, memenuhi kehidupan saudara ketika saudara mendekat kepada Dia. Itu sebabnya mendekatlah kepada Allah. Kalau selama ini ketika saudara bermasalah, ketika kuasa kegelapan mengganggu kehidupan saudara, saudara malah menjauh dari Dia dan saudara malah menjauh dari Tuhan dan mendekatkan diri kepada setan, mendekatkan diri kepada perdukunan-perdukunan, maka saudara sedang menipu diri saudara sendiri. Kenapa saudara? Karena dengan demikian saudara sedang menjauhkan diri dari Allah, dan ketika saudara semakin jauh dari Allah, maka setan semakin bebas. Tapi ketika saudara semakin dekat kepada Tuhan dan Tuhan melingkupi hidup saudara, maka setan semakin takut dan dia lari. Itu sebabnya dekatkan diri saudara kepada Tuhan. Seberapa dekat saudara hari ini dengan Tuhan? Seberapa dekat keluarga saudara dengan Tuhan? Adakah saudara yang merasa bahwa saudara sering kali diganggu oleh kuasa kegelapan? Mungkin saudara sedang jauh dari Tuhan sehingga kuasa kegelapan bebas mengganggu saudara. Apakah ada saudara yang merasa keluarga saudara seringkali diganggu oleh setan? Mungkin saat ini keluarga saudara sedang jauh dari Tuhan sehingga setan leluasa memporak-porandakan keluarga saudara, melahirkan pertengkaran di sana, tidak ada damai, tidak ada ketentraman di sana. Mungkin saudara sedang jauh dari Tuhan sehingga setan semakin bebas mengganggu dan memporak-porandakan kehidupan dan keluarga saudara. Mungkin saat ini saudara sedang tidak ada tindakan untuk mendekat kepada Tuhan sehingga Tuhan jauh dan setan semakin dekat. Artinya saudara, kalau Tuhan jauh, setan yang akan dekat. Kalau Tuhan dekat, maka setan yang akan lari. Pertanyaannya, apa yang saudara lakukan dalam proses saudara mendekatkan diri kepada Allah? Apa yang telah saudara lakukan untuk mendekatkan kehidupan saudara kepada Tuhan? Jangan-jangan hari ini ibadah saudara pun tidak jelas. Bagaimana saudara bisa dekat kepada Tuhan kalau ibadah saudara pun tidak jelas? Jangan-jangan hari ini saudara tidak pernah lagi duduk di kaki Tuhan dan berdoa. Bagaimana Tuhan dekat dengan saudara padahal saudara lupa berseru kepada Tuhan, lupa berdoa kepada Tuhan? Jangan-jangan selama ini saudara sudah jauh dari Tuhan dan tidak pernah lagi datang di hadirat Tuhan. Kalau saudara jauh dari Tuhan, maka iblis yang akan mendekat dan dia akan menghancurkan kehidupan saudara. Bagaimana supaya iblis takut, supaya iblis lari? Dekatkanlah diri saudara kepada Tuhan. Hari ini lakukan hal-hal yang akan membawa saudara lebih dekat kepada Tuhan. Dalam ibadah saudara, doa saudara, persekutuan saudara, kerinduan saudara akan firman Tuhan. Dengan setiap hari konsisten merenungkan firman Tuhan dari channel ini, itu pun akan memproses saudara semakin dekat kepada Tuhan.
Saya membuat beberapa channel saudara, renungan malam, yaitu channel ini, dan kemudian ada renungan penyejuk jiwa, itu adalah renungan pagi. Saya juga membuat renungan-renungan khusus buat para wanita, yaitu wanita hebat, dan ada beberapa channel yang lain. Saya buat itu dengan satu kerinduan, supaya lebih banyak anak-anak Tuhan bisa dididik berdasarkan firman Tuhan. Ada begitu banyak khotbah di luar sana, saudara. Tapi khotbah-khotbah yang lahir dari pikiran pendeta itu bukan firman. Itu pikirannya pendeta, itu buah pikiran pendeta. Kalau saat ini di channel ini saudara menemukan bahwa apa yang dibahas benar-benar berdasar kepada firman Tuhan, karena memang saya ingin saudara belajar benar-benar kepada firman Tuhan. Contohnya saudara di sini, bagaimana supaya iblis takut, iblis lari. Kita benar-benar membahas bahwa melalui ketundukanlah kepada Allah maka iblis lari. Kita lawan setan dengan mendekatkan diri kepada Allah. Itu memang tercatat dalam ayat-ayat ini. Ada begitu banyak khotbah-khotbah tidak tercatat dalam ayat firman Tuhan, tapi halusinasi para pendeta. Apalagi topik tentang melawan setan, saudara. Saudara akan menemukan itu semua hayalan. Ada begitu banyak hayalan, khotbah-khotbah saudara akan bisa temukan. Carilah renungan-renungan yang benar-benar membahas firman Tuhan. Kebenaran-kebenaran yang dibahas itu benar-benar berdasar kepada firman Tuhan. Di dalam channel ini dan di channel-channel yang lain yang saya buat, saudara akan menemukan bahwa kebenaran-kebenaran yang digali itu semuanya benar-benar berdasar kepada firman Tuhan. Jadi saudara, renungkan firman Tuhan setiap hari itu juga merupakan proses saudara mendekatkan diri kepada Allah. Ketika saudara mendekatkan diri, Tuhan semakin dekat kepada saudara. Dan ketika Tuhan makin dekat, iblis akan lari karena iblis hanya takut kepada Tuhan yang hadir dalam hidup saudara. Lalu kemudian yang terakhir saudara, yang terakhir, bagaimana cara kita melawan iblis sehingga dia lari daripada kita. Yang kedua tadi dikatakan mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Yang ketiga, tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Di sini yang ketiga, bagaimana cara melawan setan, saudara. Yang ketiga yang dijelaskan adalah supaya umat-umat Tuhan mentahirkan dirinya, menguduskan dirinya, supaya umat-umat Tuhan tidak mendua hati kepada Tuhan dan kepada setan. Setan tidak akan pernah takut kalau orang itu mendua hati. Tapi kalau orang itu fokus benar-benar beriman benar-benar kepada Tuhan, maka setan akan lari, setan akan takut. Setan tidak akan pernah takut kepada orang-orang yang hidup dalam dosa, karena memang setan tempatnya adalah di dalam dosa. Semakin orang bergelimang dalam dosa, semakin setan leluasa dan bebas dan berpesta di sana. Itu sebabnya dikatakan di sini, tahirkan dirimu. Kalau engkau mau setan lari daripadamu, hiduplah dalam kekudusan. Tahirkan dirimu, kuduskan dirimu. Kalau engkau hidup dalam dosa, hidup dalam kecemaran, itu menjadi pintu, menjadi jalan bagi iblis untuk masuk ke dalam hidupmu, untuk merusak hidupmu, untuk menghancurkan hidupmu. Tapi kalau engkau hidup dalam kekudusan, maka setan akan lari. Saudara, Tuhan hadir dalam hidup orang yang hidup dalam kekudusan. Tuhan menyatakan hadiratnya dalam hidup orang yang hidup dalam kekudusan. Tapi Tuhan akan jauh dari orang-orang yang hidup dalam dosa. Sebaliknya, setan hadir dalam hidup orang-orang yang bergelimang dengan dosa. Setan suka dengan hidup orang yang bergelimang dosa. Tetapi setan akan menjauh, bahkan lari
dari hidup orang-orang yang hidup dalam kekudusan. Karena ketika orang tersebut hidup dalam kekudusan, maka di sana ada tempat bagi Allah, dan Allah akan menyatakan hadiratnya di sana. Dan ketika Tuhan hadir di sana, karena orang tersebut hidup dalam kekudusan, maka setan akan lari. Jadi saudara, sebagai orang-orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan, kalau saudara tidak hidup dalam kekudusan, maka secara otomatis setan yang akan berperan di sana. Tapi kalau saudara hidup dalam kekudusan, maka secara otomatis Tuhan yang akan nyata di sana, dan setan akan lari, dan saudara akan bebas dan berkemenangan. Jadi hiduplah dalam kekudusan, saudara. Adakah saudara saat ini merasa bahwa hidup saudara sering kali diganggu oleh kuasa kegelapan? Dan mungkin saudara bertanya, kenapa setan mengganggu aku? Mungkin pertanyaannya begini: apakah saudara sedang hidup dalam kekudusan, atau jangan-jangan saudara sedang bergelimang dengan dosa? Saudara sedang dikuasai oleh dosa. Semakin nyaman setan, maka dia semakin mendekat dan semakin menguasai. Dan tempat apa paling nyaman bagi dia? Tempat yang bergelimang dengan dosa. Kalau hidup saudara bergelimang dengan dosa, maka semakin nyaman setan hadir di sana. Semakin bebas setan berkuasa menyatakan kuasanya di sana. Itu sebabnya saudara, sekali lagi, lawan setan dengan hidup dalam kekudusan. Karena dengan saudara hidup dalam kekudusan, maka kuasa Tuhan semakin nyata, kuasa setan semakin jauh. Ketika saudara bergelimang dengan dosa, kuasa setan makin nyata, kuasa Tuhan semakin jauh. Hari ini, mari koreksi kehidupan saudara. Adakah saudara sedang menjalani hidup dalam kekudusan yang damai, tentram bersama dengan Tuhan? Kalau hidup saudara berjalan dalam kekudusan, keluarga saudara berjalan dalam kekudusan, maka saudara akan mengalami kedamaian, ketentraman yang luar biasa. Karena Tuhan hadir menyatakan damainya kehadirannya. Tapi kalau saudara hidup dalam dosa, bergelimang dengan dosa, saudara tidak akan merasakan damai. Hidup saudara akan berantakan, keluarga saudara akan berantakan. Hiduplah dalam kekudusan, maka saudara akan membuat setan lari dari kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, kita sudah belajar dari firman Tuhan ini, bagaimana supaya setan lari, bagaimana cara kita melawan setan. Dikatakan di ayat 7 tadi, lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Bagaimana cara melawan iblis? Tunduklah kepada Allah. Ketika saudara tunduk kepada Tuhan, otomatis setan akan lari dari hidup saudara. Yang kedua, mendekatlah kepada Allah, karena ketika kita mendekat kepada Dia, Dia mendekat kepada kita. Kalau kita mendekat kepada Allah dan kemudian Allah mendekat kepada kita, artinya Allah hadir bersama kita, otomatis setan lari. Dekatkanlah diri saudara kepada Tuhan. Kerjakan hal-hal yang akan membawa saudara dekat kepada Tuhan. Dan kemudian yang terakhir, sucikan diri saudara. Karena hidup yang kotor dengan dosa itu adalah tempat yang nyaman bagi setan. Tapi hidup yang suci, kudus di hadapan Tuhan itu adalah tempat yang nyaman, damai, tentram. Tempat yang layak dan kudus bagi Tuhan menyatakan dirinya. Puji Tuhan saudara. Jadilah pribadi yang berkemenangan dalam melawan setan. Lawan setan dengan prinsip kebenaran firman Tuhan yang objektif. Bukan berdasarkan apa yang saudara dengar, mitos-mitos yang saudara dengar di luar sana. Di sini firman Allah dengan tegas menegaskan bahwa setan itu dilawan supaya ia lari. Bagaimana cara kita melawan? Tunduk kepada Allah, dekatkan diri kepada Allah, dan hidup dalam kekudusan. Dengan demikian saudara melawan setan, dan setan akan lari dari kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat renungan firman Tuhan dalam seri bagaimana melawan setan, bagaimana mengalahkan setan. Dan kita sudah belajar ada 3 prinsip kebenaran supaya setan lari dari kita, yaitu dengan tunduk kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, dan hidup dalam kekudusan. Jadilah pribadi-pribadi yang hidup dalam kekudusan, yang dekat dengan Allah dan tunduk kepada Allah, maka kuasa Tuhan akan nyata di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan. Mari terapkan firman Tuhan di dalam kehidupan saudara. Saya rindu berdoa bagi setiap saudara yang sedang mendengarkan renungan malam ini. Mari kita berdoa, ambil sikap berdoa. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan malam hari ini ya Tuhan.
di mana kami kembali belajar topik tentang bagaimana melawan setan, bagaimana mengalahkan setan. Dan kami sudah belajar bahwa ada 3 cara kami melawan setan supaya ia lari daripada kami. Kami harus tunduk kepada Tuhan, kami harus mendekat kepada Tuhan, dan kami harus hidup dalam kekudusan. Berkati semua anak-anak-Mu yang mendengarkan renungan ini ya Tuhan. Hamba menumpangkan tangan atas mereka. Ajar mereka hidup dalam ketundukan kepada Allah. Ajar mereka untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah. Dan ajar mereka semakin hidup dalam kekudusan. Maka dengan demikian kuasa Allah, hadirat Allah, mujizat Allah semakin nyata dalam hidup mereka, dan setan akan lari dari kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di sorga, berkati semua anak-anak-Mu ini Tuhan. Engkau yang campur tangan atas kehidupan mereka. Terpujilah nama Tuhan. Inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan saudara. Kita bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Dan saya percaya firman Tuhan telah meneguhkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita akan menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Saya akan menopang saudara dalam doa dan pergumulan saudara. Mari kita bersepakat datang kepada Tuhan. Dia Allah yang baik. Dia Bapa yang baik. Dia mendengar doa dan seruan anak-anaknya. Saat ini saudara, mari kita datang kepada Dia dengan sikap yang benar. Kita rendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita datang dengan penuh iman kepada Tuhan. Dan jangan pernah berhenti berseru, memohon kepada Tuhan. Jangan pernah menyerah. Akan tiba waktunya Tuhan menjawab segala pergumulan saudara. Puji Tuhan saudara, saat ini sebelum saya akan mendoakan saudara, saya rindu terlebih dahulu saudara naikkan doa-doa pribadi saudara secara khusus di hadapan Tuhan. Mungkin saat ini ada pergumulan saudara yang orang lain tidak tahu. Mungkin saat ini ada beban saudara yang berat yang sedang saudara pikul, yang orang lain tidak tahu, bahkan saya pun tidak tahu. Tetapi Allah tahu. Itu sebabnya saat ini naikkanlah doa, pergumulan dan permohonan saudara itu di hadapan Tuhan. Angkat tangan saudara kepada Dia. Mohonlah pertolongan Tuhan. Saya akan menopang saudara dalam doa. Mari saudara mulai naikkan doa-doa pribadi saudara di hadapan Tuhan. Mulai berbicara, mulai berseru, mulai memohon pertolongan Tuhan. Mulai memohon campur tangan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Haleluya, haleluya, haleluya. Dengarkan seruan anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Mungkin ada masalah, beban, persoalan yang saat ini begitu membebani kehidupan mereka. Mereka sedang naikkan pergumulan pribadi mereka di hadapan-Mu ya Bapa. Dengarkan seruan anak-anak-Mu ini. Dengarkan tangisan anak-anak-Mu ini. Dengarkan jeritan hati anak-anak-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Jamah ya Tuhan, jamah anak-anak-Mu ini. Campur tangan-Mu ya Bapa dalam hidupnya. Pertolongan-Mu nyata bagi dia. Engkau mengerti bahasa tetesan air matanya Tuhan. Pandang tangannya yang terangkat kepadamu. Pandang hatinya yang terangkat kepadamu. Engkau Allah yang peduli. Engkau Allah yang menyayangi setiap anak-anak-Mu ini Tuhan. Hamba menopang mereka dalam doa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau tolong anak-anak-Mu ya Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Hamba percaya ya Bapa, Engkau mengerti segala pergumulan anak-anak-Mu ini. Engkau memahami segala beban dan persoalan mereka saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus,
Engkau Allah yang menjawab, Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang campur tangan dan memberikan jalan keluar. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, haleluya. Saat ini saudara, saya rindu berdoa buat kesehatan saudara. Dan bagi saudara yang sakit, saya rindu berdoa buat kesembuhan saudara. Mari kita datang kepada Tuhan untuk kesehatan, untuk kesembuhan. Mari kita bersepakat datang kepada Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa buat kesehatan setiap anak-anak-Mu ini. Biarlah setiap anak-anak-Mu Engkau karuniakan kesehatan dalam nama Yesus. Biarlah anak-anak Tuhan tinggal sehat, diberkati oleh Tuhan, dijauhkan dari segala penyakit dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, berikan hikmat bagi anak-anak-Mu untuk hidup dalam pola hidup yang sehat ya Tuhan. Dan biarlah karunia-Mu memberi kami selalu kesehatan dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang sedang sakit saat ini, hamba berdoa ya Tuhan. Hamba menopang mereka dalam doa. Saudaraku, apapun yang menjadi penyakit saudara saat ini, mari datang kepada Tuhan. Mari bermohon di hadapan Tuhan. Angkat tangan kanan saudara kepada Dia. Taruh tangan kirimu di bagian tubuhmu yang sakit. Mari kita datang berdoa buat kesembuhan saudara. Bapa di sorga, saat ini Engkau memandang setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, yang sedang mengalami sakit penyakit. Saat ini anak-Mu sedang mengulurkan tangan kepadamu, sedang memohon kesembuhan daripadamu. Mereka sedang menaruh tangan kirinya di bagian tubuhnya yang sakit. Biarlah saat ini tangan-Mu yang terulur dan tertumpang di bagian tubuh anak-anak-Mu yang sakit. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang menyembuhkan dalam nama Yesus. Kalau dulu Engkau menyembuhkan, hari ini pun Engkau menyembuhkan. Engkau tetap sama, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami penyakit kanker saat ini, Tuhan, ulurkan tangan-Mu, jamah dan kerjakan mujizat-Mu Bapa. Jamah dan kerjakan kesembuhan bagi anak-Mu. Dalam nama Yesus, Kau angkat segala sel-sel kanker dari dalam tubuhnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, segala penyakit, sel-sel kanker dalam tubuh anak-anak-Mu yang mengalami kanker, dalam nama Yesus, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan, nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Tiada yang mustahil bagimu. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang sanggup untuk menyembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami diabetes, Tuhan jamah Bapa, normalkan kadar gula dalam darahnya. Dalam nama Yesus sembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin saat ini Tuhan ada anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi. Dalam nama Yesus, Engkau jamah, normalkan tekanan darahnya, biar dia hidup dalam kesehatan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi. Dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu ya Tuhan yang saat ini mengalami sakit asam lambung ya Bapa, begitu banyak permohonan-permohonan doa dari anak-anak-Mu yang mengalami asam lambung, bahkan sudah mengalami anxiety. Bapa di sorga, hamba berdoa, jamah setiap anak-anak-Mu yang mengalami sakit lambung, yang mengalami asam lambung ya Tuhan, yang mengalami anxiety ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tolong, Tuhan nyatakan mujizat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuhkan dalam nama Yesus. Normalkan kembali pencernaan anak-anak-Mu. Normalkan
asam lambung anak-anakmu dalam nama Yesus. Haleluya. Sembuhkan anak-anakmu Bapa dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa ya Tuhan, saat ini apapun yang menjadi penyakit anak-anakmu, Tuhan tolong sembuhkan dalam nama Yesus. Tidak ada yang mustahil bagimu Bapa. Engkau Allah yang sanggup dalam nama Yesus. Saudara, saat ini mungkin ada penyakit saudara yang belum disebutkan. Kembali angkat tangan saudara kepada Tuhan, taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit dan sembuh, dan sebutkan apa yang menjadi penyakit saudara. Dia Allah yang menyembuhkan saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, dengarkan anak-anakmu Bapa. Dengarkan mereka yang sedang menyebutkan apa yang menjadi penyakit mereka. Tuhan tolong sembuhkan anak-anakmu dalam nama Yesus. Tuhan tolong nyatakan mujizat-Mu dan kerjakan kesembuhan bagi anak-anakmu yang sedang mengalami sakit penyakit, apapun yang menjadi penyakitnya saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Kami percaya saat ini pertolongan Tuhan nyata bagi anak-anakmu yang sedang sakit. Mujizat Tuhan nyata bagi anak-anakmu yang sedang sakit. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba berdoa, mungkin ada anak-anakmu yang sedang ada dalam masalah, persoalan dan beban hidup. Bapa yang baik, hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anakmu, angkat segala beban dan persoalan hidup mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, mujizat-Mu, berikan solusi bagi masalah yang sedang mereka hadapi. Engkau angkat segala beban yang sedang menindih kehidupan mereka. Berikan sukacita damai yang memenuhi kehidupan mereka. Gantikan beban, gantikan persoalan, gantikan kesedihan dengan sukacita sejati daripada Tuhan. Dalam nama Yesus, jamah anak-anakmu Bapa. Dalam nama Yesus, nyatakan kuasa-Mu. Tolong anak-anakmu, berikan jalan keluar, berikan solusi bagi mereka atas segala masalah, persoalan, dan beban kehidupan mereka ya Bapa. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa buat keluarga-keluarga anak-anakmu. Biarlah setiap keluarga anak-anakmu menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang penuh dengan damai sejahtera Tuhan, keluarga yang penuh dengan sukacita. Engkau berkati suami, istri, dan anak-anak. Berkati semuanya dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, biarlah hari demi hari anak-anakmu mengalami sukacita Tuhan dalam menjalani hari-harinya bersama dengan keluarganya dalam nama Yesus. Dan jika ada anak-anakmu saat ini yang sedang mengalami masalah di tengah keluarga, Tuhan tolong ya Tuhan. Engkau campur tangan atas keluarga anak-anakmu. Engkau berikan jalan keluar jika ada yang mengalami masalah di tengah keluarga, di mana anak-anak mereka mengalami masalah, anak-anak memberontak, anak-anak mengalami masalah, keterikatan mungkin dengan obat-obatan terlarang. Anak-anak mengalami masalah dalam pergaulan mereka. Tuhan tolong ya Bapa, setiap anak-anakmu Tuhan jagai, Tuhan lindungi. Setiap anak-anak mereka ya Bapa menjadi anak-anak yang takut Tuhan. Pulihkan anak-anak mereka jika anak-anak itu saat ini sedang mengalami keterikatan dengan obat-obatan terlarang, sedang ada dalam pergaulan bebas, pemberontakan. Bapa yang baik, jamah anak-anak ini, pulihkan anak-anak ini. Jagai selalu anak-anak mereka untuk menjadi anak-anak takut Tuhan dan taat dan mengasihi, menghormati
orang tua mereka ya Bapa. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Berkati semua anak-anak di tengah keluarga anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Yesus. Jika ada suami-suami yang sedang mengalami masalah, jamah anak-anak-Mu sebagai ibu rumah tangga ya Tuhan. Biarlah mereka berserah kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Biarlah mereka tetap mengasihi suami mereka ya Bapa, sesuai dengan perintah firman-Mu. Dan Tuhan, jamah suami mereka dalam nama Yesus. Mungkin ada suami yang terlibat dalam perselingkuhan, dalam nama Yesus jamah sehingga mereka bertobat dalam nama Yesus. Jika ada suami yang terikat dalam perjudian, dalam nama Yesus jamah sehingga mereka bertobat dalam nama Yesus. Sehingga suami-suami akan kembali di tengah keluarga menjadi imam dalam nama Yesus, menjadi imam yang membawa keluarganya takut Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Jika ada di tengah-tengah keluarga yang istri-istri mengalami masalah, dalam nama Tuhan Yesus Kristus jamah ya Bapa. Apapun masalah yang sedang dihadapi oleh para istri, jamah. Jika ada istri-istri yang tidak menghormati suami, jamah sehingga mereka bertobat dalam nama Yesus Kristus. Jika ada istri-istri yang tidak berperan sebagaimana seharusnya ibu rumah tangga, sebagaimana seharusnya seorang istri terhadap suami, jamah sehingga mereka bertobat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkati keluarga anak-anak-Mu, suami, istri, anak-anak tinggal damai dan sejahtera di tengah keluarga mereka oleh karena kasih karunia Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa jika ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami masalah hutang piutang di tengah keluarga ya Tuhan. Ada begitu banyak permohonan supaya mereka terbebas dari hutang piutang. Saat ini hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anak-Mu. Tuhan tolong mereka untuk bebas dari hutang. Dalam nama Yesus, berikan jalan keluar bagi mereka untuk bebas dari hutang. Dalam nama Yesus, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan perkara besar, nyatakan pertolongan-Mu bagi anak-anak-Mu Tuhan. Berikan mereka berkat sehingga mereka bisa membayar hutang-hutang mereka. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Dalam nama Yesus, biarlah anak-anak-Mu bebas hutang dan hidup mereka diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa, biarlah Tuhan mengerjakan keberhasilan dalam kehidupan anak-anak-Mu satu persatu ya Tuhan. Tuhan mengerjakan keberhasilan di dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sehingga anak-anak-Mu berhasil, sehingga anak-anak-Mu beruntung, sehingga anak-anak-Mu sukses dalam kehidupan mereka. Ketika Engkau memberkati mereka, jamah anak-anak-Mu sehingga mereka rindu untuk menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu, menjadi berkat bagi pekerjaan-Mu, menjadi berkat bagi keluarga mereka, menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu dalam profesi mereka. Anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anak-Mu sehingga usaha mereka maju, usaha mereka berkembang, bisnis mereka maju, bisnis mereka berkembang. Berkati usaha anak-anak-Mu yang tidak bertentangan dengan firman-Mu. Dalam nama Yesus, curahkan berkat-Mu berlimpah di tengah-tengah usaha mereka, di tengah-tengah pekerjaan mereka, di tengah-tengah bisnis mereka. Dalam nama Yesus, berikan hikmat bagi anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, Engkau yang memberikan inovasi, hikmat, kebijaksanaan bagi anak-anak-Mu dalam mereka mengembangkan segala usaha mereka ya Tuhan. Dalam nama Yesus, hamba berdoa, ya Tuhan, biarlah anak-anak-Mu diberkati dan menjadi berkat. Bapa yang baik, hamba berdoa juga bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani.
Berkati para petani ya Tuhan, sehingga apa yang mereka tanam, apa yang mereka usahakan berhasil ya Bapa. Apa yang mereka pelihara berhasil. Dalam nama Yesus, berkati para petani ya Bapa. Biarlah Tuhan limpah-limpahkan hasil pertanian mereka, dan Tuhan menolong dan memberkati para petani. Di tengah situasi yang sulit saat ini, Tuhan tetap buka jalan dan menolong para petani dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang, berkati apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus nyatakan kuasa-Mu, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi para buruh. Tuhan tolong, Tuhan jamah anak-anak-Mu para buruh ya Bapa. Jamah mereka, penyertaan Tuhan ada atas mereka. Dalam nama Yesus nyatakan kuasa-Mu. Para pegawai Tuhan jamah, para karyawan Tuhan jamah. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan, sebagai pegawai, dalam bidang apapun mereka, di kantor manapun mereka sedang bekerja sebagai pegawai di sana, sebagai karyawan di sana. Tuhan tolong jamah dan berkati anak-anak-Mu, sehingga mereka menjadi karyawan, menjadi pegawai yang disenangi, yang diberkati oleh Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi para PNS, TNI, Polri, semuanya Tuhan, semua anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai PNS, Tuhan jamah mereka, sehingga mereka mengabdi dengan sungguh-sungguh bagi bangsa ini. Dalam nama Yesus, ajar mereka hidup dalam kejujuran, ajar mereka hidup dalam kebenaran, sebagaimana seharusnya anak-anak Tuhan. Berkati semua anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, TNI Polri berkati mereka untuk menjaga keamanan bangsa ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan. Para dokter, para perawat, Tuhan tolong mereka semuanya. Jamah mereka ya Bapa dalam nama Yesus. Berkati mereka dalam menangani pasien-pasien mereka. Berkat Tuhan mengalir atas anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan. Orang-orang yang mereka tangani akan sembuh dan mengalami mujizat Tuhan. Ajar mereka mengandalkan Tuhan dalam menjalankan profesi mereka. Bapa yang baik, berkati juga hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai nelayan. Tuhan jamah mereka, Tuhan berkati mereka dalam nama Tuhan Yesus. Biar mereka menghasilkan ya Tuhan dalam pekerjaan mereka sebagai pelayan. Dalam nama Yesus, sebagai nelayan, Tuhan campur tangan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang sudah pensiun. Tuhan tolong campur tangan-Mu nyata bagi anak-anak-Mu yang sudah pensiun. Di masa tua mereka, damai Tuhan, campur tangan Tuhan, kuasa Tuhan nyata bagi mereka ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Berkati Tuhan, jika ada anak-anak-Mu yang ada dalam situasi pengangguran saat ini, juga Tuhan menolong mereka. Kasih karunia-Mu nyata bagi mereka, berikan mereka pekerjaan, buka pintu bagi mereka dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya. Bapa yang baik, kami percaya saat ini Engkau memberkati anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing dalam nama Yesus. Hamba berdoa biar damai sejahtera Tuhan memenuhi setiap anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing. Kasih karunia Tuhan dinyatakan dalam kehidupan mereka, di tengah keluarga mereka. Dalam nama Yesus, berkati Tuhan. Engkau mendengar seruan kami, Engkau mendengar tangisan kami, dalam nama Yesus Kristus. Bapa yang baik, sebagai warga yang baik,
Kami juga berdoa bagi bangsa kami. Kami mengasihi Indonesia. Itu sebabnya jamah dan berkati Indonesia ya Tuhan. Berikan kesejahteraan bagi bangsa kami. Ekonomi bangsa kami Tuhan jamah sehingga semakin bertumbuh. Berkati ekonomi bangsa kami. Keadaan politik bangsa kami Tuhan campur tangan. Ajar semuanya punya prinsip untuk memajukan bangsa ini, untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia ini. Tetap jaga keamanan bangsa kami ya Tuhan, karena semuanya adalah dalam tangan kuasa-Mu. Jamah dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini kami juga berdoa ya Tuhan bagi para pemimpin di bangsa kami. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat. Tuhan tolong semuanya, berkati mereka dalam memimpin bangsa ini. Bahkan gubernur, bupati, camat, kepala desa, sampai jajaran terendah. Tuhan tolong dan berkati mereka semua dalam peran mereka sebagai pemimpin untuk kesejahteraan Indonesia. Berkati para pemimpin di bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Jamah Indonesia, damai bagi Indonesia, berkati Indonesia ini ya Tuhan. Bapa yang baik, saat ini hamba khusus berdoa buat gereja-Mu yang ada di bangsa ini. Berkati ya Tuhan, biar setiap gereja Tuhan, organisasi apapun yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, berkati semua gereja-gereja-Mu untuk menjadi terang, untuk menjadi saksi bagi bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus. Berkatilah kiranya gereja-Mu ya Tuhan. Berkati para pemimpin gereja di setiap organisasi gereja. Berkati mereka, ajar mereka Tuhan punya fokus amanat agung dalam nama Tuhan Yesus. Berkati gereja-Mu ya Tuhan. Berkati para pemimpin gereja. Berkati semua umat-umat Tuhan untuk menjadi saksi Tuhan, untuk menjadi terang Tuhan, sehingga bangsa ini diberkati dan semakin banyak orang yang mengalami berkat Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur buat anugerah Tuhan, buat kebaikan dan kemurahan Tuhan. Bapa yang baik, saat ini kami percaya Engkau Allah yang mendengar seruan kami. Engkau Allah yang mendengar jeritan hati kami. Bahkan Engkau lebih tahu memberi daripada kami meminta. Sehingga saat ini kami percaya Tuhan, lebih dari apa yang kami minta, lebih dari apa yang kami mohon di hadapan-Mu, Engkau lakukan bagi kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sekali lagi Bapa, berkati setiap anak-anak-Mu, pendengar setia renungan malam ini. Berkati hidup mereka, berkati keluarga mereka, usaha pekerjaan mereka, pergumulan mereka Tuhan yang campur tangan. Berikan jalan keluar dan Tuhan menjawab mereka. Berkati setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang melawat, Engkau yang memberkati anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Saudara sudah didoakan saat ini. Kalau saat ini saudara mengalami jamahan Tuhan, mengalami mujizat Tuhan, mungkin saudara tadinya sakit dan ketika saudara didoakan saudara mengalami kesembuhan, silahkan saksikan saudara. Saksikan bagaimana Tuhan melakukan mujizat, bagaimana Tuhan mengerjakan mujizat dan kesembuhan dalam hidup saudara. Dan mungkin bukan hari ini, tetapi selama ini saudara sudah mengalami mujizat dan pertolongan Tuhan. Saksikan demi kemuliaan nama Tuhan. Kalau saudara sudah mengalami berkat Tuhan, hidup saudara sudah diberkati, keluarga saudara sudah diberkati selama saudara mengikuti renungan malam, selama saudara didoakan, saksikan pengalaman saudara, bagaimana Tuhan memberkati saudara, dan jadilah berkat saudara. Jadilah berkat bagi banyak orang, bagi keluarga saudara, bagi pekerjaan Tuhan. Jadilah berkat, saudara diberkati untuk menjadi berkat. Dalam nama Yesus, biarlah berkat Tuhan terus mengalir bagi saudara. Saksikan kemuliaan Tuhan, mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan bagi saudara. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat renungan malam ini yang sudah kita renungkan bersama. Dan kita juga sangat bersyukur hari ini atas jamahan Tuhan ketika kita
berdoa bersama. Saudara, kalau saudara belum berlangganan dengan channel Renungan Malam ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara sudah berlangganan dan saudara akan mendapatkan renungan yang baru setiap 6:30 malam. Saudara, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan ini dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat malam hari ini. Biarlah damai sejahtera Tuhan, kasih karunia Tuhan tetap mengalir dalam hidup saudara. Beristirahatlah dengan penuh damai sejahtera Tuhan. Tuhan menyertai saudara, Tuhan memberkati saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.